nih, Dirut Patra Niaga ditetapkan menjadi tersangka 193 triliun. Gimana ini? Pertamax loh. Gua pakai Pertamax nih. Ya. Dari 2018 sampai 2023 loh. Ternyata kita dibohongi yang beli Pertamax ternyata kayak Pertalite. Coba gimana ini usutnya sampai habis. Kalau bisa mah yang dirugikan bukan negara doang, rakyat juga. Emang dikata rakyat nggak empot-empotan beli Pertamax? Ternyata sama aja kayak Pertalite. Maju dong semuanya. Ini gimana ini nih? Diusut dong sampai habis. Enak-enakan dia makan duit ya. Bapak Dirut ini nih tuh dengan 7 orangnya lagi dari Pertamina. Tahu gitu nggak usah ada pilih-pilih mana yang subsidi mana yang enggak. Udah biasa lepasin aja biar rakyat yang memilih mau bensin yang mana. Kalau kayak gini kan korupsi mulu jadinya. Bang, bahas korupsi Pertamina. Selama ini beli Pertamax dapatnya Pertalite. Menarik nih, kita baca beritanya. Pertalite dia oplos jadi Pertamax. PT Patra Niaga bikin negara rugi 193,7 triliun. Orang beli bensin yang lebih mahal biar kualitasnya lebih bagus, biar mesin lebih awet. Ternyata malah dibohongin. Satu negara nih yang kena. Udah gitu bikin negara rugi 193 triliun. Netizen komen, kirain beli Pertamax, ternyata beli Pertalite cuma nggak ngantri aja. Kotor. Sebenarnya gue mau bilang, cuma gue nggak bisa ngomong, Jir. Disuruh mencintai produk lokal. Begini nih produk lokal. Tapi gimana sih ceritanya? Terima cek Republika dan Kompas. Intinya ada penjahat beli bensin RON 90, tapi lapornya 92. Jadi negara taunya itu bensin 92. Catatan keuangannya juga 92. Padahal ini RON 90. Nah, bensin RON 90 ini dioplos terus dijual sebagai RON 92 ke seluruh Indonesia. Padahal beda harga, beda kualitas juga. Yang rugi siapa? Kita yang beli. Secara teknis kita ditipu. Netizen komen, ini Pertamina bisa kita tuntut nggak sih sebagai konsumen? Beli Pertamax dapatnya kualitas Pertalite. Ini bukan hanya kerugian negara, kerugian konsumen juga. Pantes mobil banyak kotoran. Nah, berhenti di situ. Ada berita ini nih. Jagung bilang 193 triliun itu kerugian 1 tahun. Korupsi di Pertamina sudah jalan 5 tahun. Kamu mau lihat pelakunya? Nih orang-orangnya. Kamu perhatiin muka mereka. Lihat persamaannya apa? Hampir semuanya pakai masker. Baca berita ini sebetulnya bikin sakit hati ya, bikin kita kecewa dan berpikir, nggak bisakah sehari aja tanpa ada berita jelek dari negara ini. Dan aku sebagai pembeli Pertamax ya, selama ini alhamdulillah selalu beli Pertamax gitu dengan keyakinan bahwa Pertalite itu hanya untuk orang yang subsidi aja lah, buat mereka yang butuh gitu. Aku masih mampu jadi aku beli Pertalite. Ternyata ditipu gitu. Pertalite yang kita pakai ternyata dioplos sama yang RON-nya 90. Tapi menyedihkan. Dan jumlah korupnya lumayan banyak ya, 190-an triliun. Yang ini membuat kita jadi mikir lagi, Pertamina gimana mau maju kayak Petronas gitu. Semakin susah. Dan kalau lihat beberapa kolom komentar yang cukup viral, orang-orang malah jadi membelokkan atau mendistraksi substansi beritanya ke ini loh yang harusnya mahasiswa demo gitu, perampasan aset gitu. Aku nggak tahu kalian tuh ngerti atau enggak. Tapi kalau kalian baca visi misinya Prabowo, nggak ada loh di visi misinya itu memteken UU perampasan aset. Coba aja baca. Dan harusnya kalian nyalahin Prabowo. Dan kalau kalian niat gitu, kalian yang dorong sendirilah orang yang kalian pilih itu yang udah menang buat segera menaikkan UU perampasan aset. Kita tuh udah selalu demo itu ya. Kemarin di tuntutan yang Indonesia Club tuh udah ada. Jadi stop lah untuk neken-neken kita lagi, mahasiswa mana yuk. Kalian demoin lah sendiri, mau itu presiden pilihan kalian, tanggung jawab lah sama pilihan kalian gitu. Pak Prabowo, kami kan udah milih Anda, kami mau ada UU perampasan aset, ayo tekan sekarang gitu. Itu harusnya, jangan nyuruh-nyuruh orang lain. Terus kita yang maju, kita yang digebukin polisi, kalau ada demo, terus ada rusuh. Padahal yang bikin rusuh bukan dari kita, karena ada provokator, ada penyusup, di framingnya jelek-jelek sama media. Kemarin tuh sama CNN tuh beritanya nggak berimbang. Kejagung tak tutup kemungkinan periksa ex-Komut Pertamina Ahok di kasus korupsi minyak mentah. Kejaksaan Agung menyatakan buka peluang memeriksa mantan komisaris utama PT Pertamina Basuki Tejahaja Purnama alias Ahok di kasus korupsi tata kelola minyak mentah di produk kilang tahun 2018 sampai 2023. Adapun Ahok pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina periode 2019 sampai 2024. Direktur penyidik pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa seluruh pihak yang diduga
terlibat dalam perkara tersebut. Siapapun yang terlibat dalam perkara ini baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan dipanggil untuk dimintai keterangan, kata Kohar dalam jumpa pers. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Korupsi Pertamina menjadi sejarah korupsi terbesar di negara ini. PT Timah 300 triliun lewat. Rekor klasmen dipegang oleh PT Pertamina 193,7 triliun hanya 1 tahun, guys. Ini korupsinya 5 tahun. Jadi hampir 1.000 triliun dirampok oleh tikus-tikus rakus, perampok uang rakyat. Cocoknya dihukum apa ini, teman-teman? Dihukum apa mereka ini? Kolom komentar. Ditunggu komentarnya, guys. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, di follow dulu, guys, ya. Tinggalkan jejak dengan berkomentar, kawan. Guys, luar biasa, guys. Luar biasa. Mereka merampok berjamaah uang negara, uang rakyat. 193,7 triliun 1 tahun, guys. 1.000 triliun hampir 5 tahun. Luar biasa kawanku. Sangat-sangat tidak bermoral. Sangat-sangat rakus. Untuk apa duit sebanyak ini? Coba aku tanya sama kamu, ha? Untuk apa duit sebanyak ini kau rampok, ha? Untuk apa? Nggak habis 7 triliunan nggak kamu ini ngabisin duit segini banyak, ya? Rakus sekali kau, ya, rakus kau. Haduh guys. Jangan lupa kawan-kawanku, anak-anak jenderal. Yuk kuliah di Dharma Jaya, perguruan tinggi terbaik di Provinsi Lampung. Untuk diketahui, Ahok pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero sejak tanggal 22 November tahun 2019 berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham PT Pertamina Persero. Sebelum menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur. Namun pada 2 Februari tahun 2024, mantan suami Veronica Tan tersebut mengajukan surat pengunduran diri sebagai komisaris utama PT Pertamina. Surat pengunduran diri tersebut sudah dikirimkan ke Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT Pertamina. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga. Saya kira cuma minuman saja yang dioplos. Ternyata pertama juga dioplos, Cuk dan Cuk. Emang dasar Cuk emang yang oplos itu. Dies. Geram saya lihatnya ini, lihat berita ini. Ya, saya itu dulu pengguna Pertalite, nggak pernah pakai Pertamax. Dan motor saya sering mogok ketika menggunakan Pertalite, dan itu memang nggak langsung, tapi itu bertahap. Jadi efek dari pemakaian Pertalite yang terlalu sering itu ruang pembakaran akan mudah berkerak, akan cepat tebal sekali keraknya, ya. Dan ketika keraknya itu sudah mengganjal di klep motor, itu motor akan loss kompresi, nggak ada tekanan. Akhirnya mati, susah dihidupin. Nah, karena saya sudah pernah mengalami hal itu, saya beralih ke Pertamax. Nah, setelah saya beralih ke Pertamax, ternyata setelah 2 tahun kok nggak ada bedanya. Saya rasakan setelah 2 tahun motor loss kompresi lagi, ternyata keraknya banyak lagi, seperti itu. Dan setelah saya tahu berita ini, ternyata Pertamax itu dioplos, Pertalite yang dioplos, ya berarti nggak ada bedanya. Saya beli itu Pertamax, ya Pertalite yang nggak antri, itu aja. Gimana Indonesia ini mau maju kalau pejabatnya doyan korupsi? Yang terakhir, Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Dan produk kilang di PT Pertamina
Shipbuilding dan kontraktor-kontrak kerja sama antara 2018 sampai 2023. Salah satu modus operandi kasus korupsi ini yaitu pengoplosan Pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92 untuk dijual dengan harga lebih tinggi dan terindikasi melanggar regulasi yang ada. Skandal mega korupsi ini menyebabkan kerugian senegara sekitar 193 triliun. Modus termasuk yang saya katakan RON 90 Pertalite, tetapi dibayar harga RON 92 atau Pertamax, kemudian di-blending, dioplos, dicampur, ujar Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Sigudang TV, pamit, sampai jumpa.